Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afutri Wayuni MNG dengan NIM 2011900071. Di sini saya dan pemakala akan menyampaikan materi yaitu tentang perkembangan pemikiran modern dalam Islam, yaitu tokoh yang bernama Muhammad Arkaun. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu tentang biografi Muhammad Arkaun. Muhammad Arkaun lahir pada tanggal 1 Februari 1928 di Toirit Mimoun, Kabilia, yang merupakan suatu daerah pegunungan berpenduduk Berber di sebelah timur Aljazair. Kondisi demikian membuatnya menggunakan 3 bahasa. Bahasa Kabilia dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Perancis digunakan di dalam sekolah dan dalam urusan administratif. Adapun bahasa Arab digunakan ketika duduk di bangku sekolah menengah di Oran, kota utama di Aljazair bagian barat. Muhammad Arkaun menekuni dalam bidang bahasa dan sastra Arab serta pemikiran Islam. Jenjang pendidikan formal itu membuatnya pergaulannya semakin erat dengan 3 bahasa tersebut. Keterlibatannya dalam ketiga bahasa itu menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara berpikir dan perkembangan pemikirannya. Yang kedua yaitu karya-karya Muhammad Arkaun. Adapun karya-karya Muhammad Arkaun adalah Des Experts de Miskei, Edition Criticu BAO Damas 1901, Aspect de la Pensée Islamique Classique IPN Paris 1963, langsung The Concept of Revelation from Al-Kitab de Solies of the Book Sly Raymond Graduate School 1988, dan karya-karya lain sebagainya. Baiklah, terima kasih. Itulah materi dari saya, dan selanjutnya materi yang kedua disampaikan oleh saudara M. Farisa Putra. Kepada saudara M. Farisa Putra saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farisa Putra dengan NIM 2011900066. Sini saya akan menyampaikan materi yang telah melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Jadi langsung saja masuk ke materinya, yaitu mengenai latar belakang pemikiran Muhammad Arkaun. Kegelisahan Arkaun yang mewarnai hampir seluruh pemikirannya adalah pernyataan tentang adanya dikotomi di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Dikotomi ini secara garis besar banyak bersentuhan dengan persoalan partikular yang secara universal, marginal dengan sentral. Problem ini tampak tercermin dari adanya pembagian dunia secara bertahap seperti Sunni dan Syiah, kaum mistik dan tradisionalis, Muslim dan non-Muslim, non-Arab dan dengan Arab, Afrika Utara dengan Eropa dan sebagainya. Oleh karena itu, dunia yang dituju oleh Arkaun adalah dunia yang tidak berpusat. Tidak ada yang disebut pinggiran dan pusat. Tidak ada kelompok yang mendominasi dan tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Masuk ke pemikiran Muhammad Arkaun, yakni yang pertama ada kritik nalar Islam. Menurut Arkaun, umat Islam sebagian besar dapat dikatakan belum beranjak dari pembahasan teologis dan dogmatis dengan sifatnya yang kaku dan tidak dapat diperdebatkan lagi. Istilah umat Islam masih terbengkung dan berpegang teguh dengan dogma agama yang sudah tidak diperkenankan untuk mengotak-atiknya. Untuk itu, Arkaun menyarankan agar umat Islam bersedia melakukan pembahasan secara ilmiah dan terbuka dalam mempelajari dan mengungkapkan etika ajaran Al-Quran yang tidak dapat dilepaskan oleh konteks sejarah. Adapun dari pemikiran Barat, Arkaun ingin mengambil rasionalitas dan sikap kritisnya untuk memungkinkan memahami agama dengan cara yang lebih mendalam dan membongkar ketertutupan dan penyelewengan. Melalui perpaduan tersebut, Arkaun ingin menciptakan suatu pemikiran Islam yang mampu menjawab tanggapan yang dihadapi Muslim di dunia modern dan menjadi sarana emansipasi manusia. Pemikiran yang kedua
yaitu yang terpikirkan dan yang tak terpikirkan. Yang terpikirkan maksudnya hal-hal yang mungkin umat Islam memikirkannya, yang demikian bisa dipikirkan karena merupakan hal yang jelas atau boleh difikirkan. Sedangkan yang tidak difikirkan maksudnya adalah hal-hal yang tidak mempunyai hubungan atau tidak ada terikatan antara ajaran agama dari nilai-nilai dan norma transenden semestinya. Seperti halnya tidak ada terikatan antara apa yang dilakukan ilmuwan dengan ulama. Ketiga, bagaimana cara membaca Al-Quran. Arkaun ingin mengajak para pembaca untuk membaca Al-Quran menurut aturan-aturan suatu metode yang dapat diterapkan oleh semua teks doktrinal, yaitu pertama, mengangkat makna dari teks Al-Quran dan penafsiran teks untuk pengujian agar menghilangkan kerancuan, memperlihatkan kesalahan, penyimpangan, ketakcukupan, dan untuk mengarah kepada pelajaran yang selalu berlaku. Dan kedua, menetapkan suatu kriteriologi yang di dalamnya akan dianalisis motif-motif yang dapat dikemukakan oleh kecerdasan masa kini, baik untuk menolak maupun untuk mempertahankan konsepsi yang dipelajari. Yang keempat, dialog beragama. Dalam hal ini, Arkaun memberikan 4 hal untuk dialog beragama atau dialog antar agama. Pertama, melakukan pemikiran kembali terhadap konsep-konsep yang lama tentang agama dan masyarakat untuk menuju suatu era pemikiran baru berdasarkan solidaritas historis dan integrasi sosial. Kedua, melakukan reformasi pemikiran dari pemikiran teologis yang eksekutif menuju kritisme radikal tanpa konsepsi terhadap akal religius sebagaimana fungsinya dalam seluruh tradisi agama tersebut. Ketiga, kita harus melampaui pembagian antara akal religius dengan akal pencerahan. Dan yang keempat, perlunya studi agama secara historis dan antropologis. Pemikiran Arkaun yang kelima, yakni tentang masyarakat kitab. Tanggung jawab ilmuwan sekarang adalah menemukan suatu cara untuk menghindar dari ilusi yang sekian lama bertahan tanpa menciptakan ilusi baru. Dengan demikian, Arkaun menawarkan konsep masyarakat kitab untuk memikirkan ulang konsep lama mengenai Al-Kitab tanpa tergantung pada definisi polimis dan teologis. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari semua materi yang telah kelompok kami sampaikan yakni pemikiran Muhammad Arkaun dapat melalui lisan atau tulisan yang bertujuan untuk pembebasan nalar Islami dan kejumudan, keterbatasan, ketertutupan, sehingga Islam kembali menjadi sarana emansipasi umat manusia. Tujuan tersebut menurutnya dapat dicapai jika pemikiran Islam membuka diri pada berbagai perkembangan mutakhir dari pemikiran modern. Dengan kata lain, Arkaun mencita-citakan suatu penggabungan unsur paling berharga dari nalar Islam dan nalar modern. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat sedikit kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena suatu yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari saya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.